Female Radio Jakarta dan Medan. Love life, love music. Aduh. Sebelumnya gue bilang tadi, kalau gue sebut judul lagu dahulu satu mimpiku hanya sedikit dari sekian banyak lagu, hanya satu dari sekian dikitnya lagu yang diputar bertahun-tahun tapi orang tetap oh iya dan ikut bernyanyi. Iya, betul. Apalagi hari ini kita akan nyanyi barengan sama penyanyi langsung. Asli. Selamat pagi, ada The Groove. Selamat datang di Female Radio. Pagi-pagi loh ya, pagi-pagi kita Prestasi. Iya. Kalau Gue heran Reza bisa datang lebih duluan dari gue tuh heran Pagi banget. itu prestasi. prestasi buat lo. Tapi perkenalkan dulu, bukan Iya. perkenal, sebut namanya. Betul, silakan. Halo, saya Deta. Deta. Halo Deta. Saya Rika Ruslan. Halo Karika. Halo, saya Tanto. Tanto. Halo Kak Tanto. Saya Reza. Halo Kak Reza. Ini TK ya. Aku sok-sok muda padahal nggak sama gitu. Yang belum hadir siapa di sini Karya hari ini? Ada Ali, Rejos, Ari, sama Ari Firman. Ini Bapak nggak kenyang bubur kan Pak? Nggak apa-apa? Lagi enak-enaknya. Jadi hari ini atau pagi ini The Groove kembali di album kelima dengan judul Forever You'll Be Mine. Forever. You'll Be Mine. Gue udah cek sih di iTunes udah ada semuanya sih. Ya. Tapi sedikit cerita, ini banyak band lain kalau menurut gue ya, muncul lagi dengan album baru, tapi singlenya agak pelit menurut gue. Tapi The Groove agak royal ya di album ini menurut gue. Ceritain dong sedikit awalnya akhirnya membawa album kelima ini dan kisah dibalik developnya dari album kelima Forever You'll Be Mine. Bisa kasih. Yuk aja kasih ya. Dimulai dari siapa nih? Gue aja lah. yang Boleh, tahu. boleh, boleh. Oke, Karika. Karena siang-siangan pasti udah pada bangun nanya Siap. bunyi. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya The Groove ini sempat tertunda dari kita ketemuan 2007 reunian. 2007 kita baru bisa reunian setelah pisah sekitar 2005 ya. 2005 pisah. Vakum 5 tahun. Sendiri-sendiri dulu vakum, terus 2007 akhir reunian. Akhirnya kita bikin single pertama untuk Oke. untuk menghibur teman-teman yang memang Yang kangen banget kangen. sama The Groove. Judulnya Let's Go Reunion. Oke. Itu 2010 ya? 2010. Dari ngumpul aja ke ngeluarin single 3 tahun. Oh, Jadi ngumpul. Jadi selama 3 tahun tuh nongkrong kebanyakan kali ya. Enggak, main terus. Main terus. Dari kita ngumpul itu show terus sampai akhirnya kata reunian. The Groove reunion tuh dihilangin karena kan masa ya. Reunian tapi 3 tahun. Terus tapi reunian terus. Ya, makanya. Alasan sih karena personil banyak kali ya. Kalau Ran cuma bertiga, ya kan? JKT48 juga bisa. Masa kita kalah ya sama cewek-cewek. Mau kalah sama JKT48. Iya, padahal yang paling lama mandi dandan cuma Reza doang kan. Tetap. Bang Reza, lo pagi ini akan jadi oknum. Oke, mandi Reza dandan Rejos. Oke. Kelihatan sih kalau Rejos. Minyak terus rambutnya gitu. Terus Lu kalau dia datang wangi tuh semua asli. di sini. Asli. Nah, jadi 3 tahun itu akhirnya kita bikin single baru Let's Go Reunion, dihapusin kata reunion jadi The Groove kembali. Nah, dari situ niat lagi mau bikin album nih. Niat nih kenceng nih. pending lagi. Pending lagi. Akhirnya 2013 keluarin single kedua. Oke. Judulnya Ku Sambut Hadirmu. Belum ya? Albumnya belum ya? Belum. Masih Belum. belum. Jangan Oh, single iya. aja. Single lagi. Itu Manggung sih jalan. Manggung jalan pensi semuanya hajar lagi. Tadi Ika. Ini. Terus sampai satu hari itu kita banyak main di pensi ya. Gue jadi ini. Tante kita minta dahulu. Gua fotonya sama Om. Dari dulu yang manggil tante, sekarang kalau udah ketemu manggilnya Rika doang nggak ya? Karena mungkin udah bisa kerja bareng, jadi orang agensi ya kan kadang-kadang IO terus. Udah gitu akhirnya 2013 ngeluarin lagi single Aku Sambut Hadirmu sampai akhirnya ketunda. 2016 bisa menyelesaikan album ini. Di the best. Setelah 19 tahun The Groove ini ulang tahun. Jadi manajer bilang, "Lu kalau 19 tahun nggak ngeluarin album keterlaluan." Setiap interview di TV tahun depan kayak sama ditanya kan kawin kapan ya. Iya. Ini pas langsung tak di hati ya. kita juga pas lebaran juga ditanyanya gitu, kapan albumnya itu ya? Kapan album? Lebih enak gitu ya. Jadi tanya kawin kapan ya. Sekarang lu pasang tarif makanya kalau lebaran tanya kok gemukan bayar goceng. Kapan kawin 1 juta bilang ya. Tapi kalau sendiri kan Reza, lu mengawali kalau boleh cerita sedikit. Ya kan lu punya gaya khas di panggung. Lu pernah siaran juga. Ceritain dong singkat aja awal lu berangkat sampai kecemplung sama The Groove ini sampai akhirnya sekarang. Oh, kalau basicnya sih Basic. memang gue anak band dari SMA itu
band. Dulu rockers gue sih. Ah, serius? Iya, serius. Anak rock, band anak Shena rock. dong. Anak gue itu. Anak gue. Roots lu tapi itu. Awalnya, tapi kesininya kan enggak. Jadi pas diajakin gabung sama The Groove kan jauh banget dari rock kan. Ada unsur jazznya meskipun nggak pure ya. Jadinya ya memang dari proses perjalanan karir ya dari band ke band gitu aja terus. Tapi setelah semenjak sama The Groove ya ada main film sama Poppy. Iya. Ah, Gue tuh baru dengar coba. Apa ya? Ceritain. Filmnya. Jadi kita kemarin beberapa tahun yang lalu ya Kang Reza ya, Kang Reza. Jadi kita pernah syuting satu film bareng, judulnya Merry Go Round. Oke. Filmnya itu tentang narkoba. Oke. Dan Kang Reza berperan sebagai Jangke. Jangke. Wih sih, fasih banget kayaknya tuh. Pas bagian, oh itu meler tuh mana kampung namanya. Oh iya, anak jalanan. Terus itu Kang Reza tuh cocok banget karena Pas. memang posturnya ya. Iya. Padahal sebenarnya Doi sehat banget. Gua tahu banget. Aduh dia. Tapi emang- sehat banget ya. Iyalah. Memang Iya bener sih dong. kalau darah seni udah mengalir itu banyak penyanyi menurut gue suka sebel juga udah nyanyi suara bagus, acting juga bagus, lagu belajar acting susah banget gitu ya. Tapi orang kayaknya nggak ada effort, memang darah seninya kayaknya udah ada gitu. Tapi bicara soal The Groove sendiri, pertama kalinya ide busuk siapa sih ngumpul-ngumpulin orang ini bikin The Groove ini? Awal-awal pertama kali. Awal sih memang Yuka. Oh Yuka pertama kalinya. Yuka, gue ketemu sama Yuka, sama Deta juga sama Yuka udah lama ya. Deta sama Yuka bersahabat, kalau gue ketemu sama Yuka sebenarnya dari SMP gue udah ketemu. Udah main sama Yuka. Cuman waktu itu memang gue nggak boleh nyanyi sama keluarga gede kan. Tapi gue nulis lagu terus. Kenapa? Nulis lagunya sambil nyanyi kali ya tuh. Iya dari kecil gue memang seneng nulis. Keluarga gue semua penyanyi, cuman dulu kan. Berapa lagu udah diciptain kalau inget sekitarnya aja lah dari pertama kali nulis sampai sekarang. Gue SD Ada berapa? kelas 4 udah nulis. Sampai sekarang ada kisaran berapa lirik lagu yang udah Lumayan kakak lah. Rika tulis? Tidak terhitung. 100, 200, 500? Ya 200. 200-an luar biasa. Yeay, Yes. keren. Ini mungkin buat Malaysia sendiri ya. Ini kalau tadi sebelumnya gue bilang ada beberapa lagu aja mungkin kalau diputerin kita semua bisa nyanyi, bisa hafal lirik bahkan Iya, bahkan gerakannya. suara satu suara duanya itu dia bisa sampai Oh, hafal. tadi gerakannya gimana? Gerakannya. Reza, Nanti lah, nanti ada waktu aja. Jadi ada 3 judul lagu, Oke. Dahulu, Khayalan. dan juga Satu Mimpiku. Ini 3 lagu yang kalau menurut gue ini forever, I don't know, Iya. Indonesian song yang kayak nggak bakal Yang pernah bisa dilupain. bikin terus berkarya. Ini tidak hanya apa, Ben? The Groove aja yang punya memori dari setiap perjalanan mereka yang sudah total berapa tahun dari pertama kali ngumpul sampai detik ini. Coba. 19 tahun. Ulang tahun ke-19. Ulang tahun ke-19. Itu tuh udah kuliah semester pertama ya. Kalau misalkan jadi anak gitu ya. Lagi lucu-lucunya. Lagi lu. Lucu banget. Lagi cewek. Kalau buat cewek apalagi cowok gitu kan. Lagi lucu-lucunya. Tetap ya, aku nggak mau. Kita mau manas-manasin The Groove. Kemarin Kahitna udah bikin konser, ya kan? Project Pop bikin juga kemarin 20 tahun. The Groove. Katanya ada rencana, makanya ceritain dong dikit, ada rencana katanya kalau boleh ada bocorannya sedikit tentang konser The Groove. Ya akhirnya setelah keluar album sama buku, sebetulnya kita kan baru buku iya, juga buku. kan. Tahun ini tuh album dan buku. Album buku, terus kita memang mikirnya akan nanti tahun depan pas kita ulang tahun 20 bikin konser. Tapi ternyata pas di Bali kita habis main, didatangin sama Awal tahun ini kan. ya Sama Mas, Pecalang? ya Mas Yofi. Sama keamanan. Barin dong akhirnya. Kirain. Mas Yofi dan Dino. Sama Tamtip. Mas Yofi sama Mas Dino Berlian tiba-tiba nyamperin tuh di bandara. Dia bilang, "Arik, nggak usah nunggu. Sekarang album sama bukunya kalau dikeluarin langsung aja hajar apa namanya? Konser. Jadi satu paket setahun nih semuanya keluar. Iya, kita bikin konsep ini aja karena kan kebetulan The Groove sama Malik ulang tahunnya sama, 15 Oh, Mei. oke. Jadi konser anniversary-nya. Anniversary Iya. collaboration concert. Ih gile. Kolaborasi juga. Jadi ini anak-anak NYC sama anak-anak Mana House gitu. Aku nggak Ini tahu, bisa aku reunian nih ketemu nih di tahun itu ya. anak Tangerang. Ada yang mau ngobrol sama kita nih, selamat pagi Vini. Hai. Vin. Hai. Pagi. Vin ada di grup nih di sini. Iyalah. Iya udah tahu, Kaben katanya gitu. Berarti awkward, berarti kita nggak tahu. Jadi dari 3 lagu itu mana yang lo pilih? Yang mau paling ingat sih yang dahulu. Iya dahulu kenapa emang? Dan rasa indah. Ingat sama mantan. Emang dahulu pada saat lagu itu sedang bergema di seluruh radio dan juga di telinga rakyat Indonesia ya. Lo saat itu umur berapa dan siapa sih yang lo ingat pada saat itu?
itu kalau nggak salah keluarnya tahun 99 kan ya? Iya betul. Kerusuhan lewat sedikit ya. Iya, itu gue baru punya anak satu. Udah lumayan. Tapi umur lu? Oke. Punya anak satu. Tapi umur lu nggak 20 tahun kan? Pindah gitu. Oh sekarang? Udah punya anak. Oh iya. Dahulu terasa indah. Mewakili banget ya, bener ya Vin. Tuh, lu pikir-pikir deh kayaknya. Punya anak mau terasa indah, bener. Ada yang mau ditanya? Ben Vin? jangan curhat gitu dulu. Iya, maaf ya. Vin, lo mau nanya sama siapa nih di antara? Album baru mungkin yang agak nge-jazz, nge-groove atau mau nge-pop jadinya Mbak Rika. Yang sekarang nih, konsepnya yang album Yang barunya. terbaru nih ya. Iya, mau agak nge-pop, nge-jazz atau gimana? Nge-groove aja lah. Makanya soalnya namanya Namanya diplomatis ini. Soalnya kayaknya kalau The Groove tuh kan identik dengan itu, tapi kalau kita rasain yang kita rasain berdelapan nih, album ini memang lebih matang sekali. Komplit juga. Lebih komplit, ada yang segala macamnya, tapi pattern dari The Groove-nya nggak dihilangin karena kan orang kangen tuh sama The Groove. Tiba-tiba kita jadi berubah yang lain kan mungkin nanti malah jadi bener sih. Iya, the pop. The pop. Or the jazz gitu ya. The jazz nanti. Masih pakai sorban ya? Masih pakai sorban Ya masih. Masih karena udah tambah banyak ubannya. Jangan dibilang Mbak. Udah sekarang. Soalnya gue ingetnya gini dulu, kalau nggak salah pernah di wawancara itu Mbak Rika itu katanya moodnya itu tergantung moodnya tergantung seberapa tinggi sorbannya. Moodnya tergantung seberapa tinggi sorban. Serius? Moodnya bagus. Aha. Kalau sorbannya agak pendek, wah berarti Lagi bete. Jadi kalau Dulu cara pindahinnya gimana? Ah. Besok. Simsalabim. Oh iya. Satu. Kali banyak. Aduh. 1, 2, 3. Kenapa jadi video? Tangannya busuk nih tangan gue. Masih ngerekam loh. Oh, masih ngerekam. Matiin atuh. Lagu tentang apa sih gitu ya? yang membuat semua orang terkunci, memorinya juga di situ. Lo tau gak lagu ini tuh kalau orang tuh ingat masa lalu sambil nangis sambil joget tuh. Ada hujan-hujannya biar nggak kelihatan nangisnya. Sambil joget rese gitu. Jadi siapa sih tanya lagu ini? Dahulu tuh gue bikin SMA kelas 2. Terus? Iya. Jadi gue tuh ditembak sama cowok. Masih jalan nembak. Kalau sekarang bukan nembak, sosor kalau sekarang. Kalau anak sekarang ngomong gimana sih? Kita sama juga dia nembak. Nembak. Aku juga ditembak. Jadi lagu dahulu tuh kayak lagu waktu zaman gue SMA gitu kayak gue ditembak gitu kayak lagunya apa? Siapa dia? Beneran? Nah, Oke, udah oke. gitu ternyata si cowoknya menyebalkan. Terus akhirnya gue itu pohonnya masih ada loh di SMA 2 Bandung tuh masih ada pohonnya, gue nulis di situ. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. emang lagu itu udah ditulis gue SMA. Gue tuh setiap dari SD ada apa gue nulis. Jadi satu-satu gue keluarin pada saat di grup. Gitu. Lagi kesal sama salah seorang di grup tulis juga kan. Banyak. Pas gue diberhentiin dari The Groove, Dibuka kaki. Ada di buku, ada di buku. Ada di buku cuma bisa digambar ditulis pakai bintang-bintang. gue tulis lagu cobalah bercermin sendiri. Please welcome to Group with Dahulu. Hai, gue rekam aja lah. Semua indah dahulu adalah sama gelora hanya ada aku ku menjadi bunga cintamu. Semua indah.
Tadi kan pada saat mereka nyanyi nih, The Groove nyanyi gitu kan, gue mengikuti gayanya. Oh iya. Pas sudah selesai, Gaya-gaya itu ya. Yoi, Kang Reza menunjukkan yang sebenarnya, gayanya seperti Belum, yang ada itu di. belum sebenarnya. Oh itu belum sebenarnya. Tadi masih ini. Ada kontrak soalnya. Oh, jadi kalau di Dan dia kontrak butuh sama- lampu sorot ya. Jadi kalau di- Butuh lampu sorot dan kipas Betul. angin. Enggak sih sebenarnya. Butuh duit sebenarnya. Jadi kalau di kontrak The Groove nyanyi berapa lagu, satu lagi jogetnya pakai nggak gitu kan? Pakai joget atau nggak tuh harganya beda. Bagus. Gue tadi ngikutin, walaupun katanya tadi kasih lebih mirip Ari Tulang katanya. Reza The Groove. Oke. Tapi oke loh. Oke, Gua banget. akuin. Gua akuin. Miripnya ya lumayan lah, 60% lah ya. Lumayan gak mirip sebenarnya. Susah bagian kakinya tuh. Cek ya di @979 Female Radio dan juga di YouTube channelnya Female Radio. Harus beli per dulu kalau mau. Apa? Harus beli per Iya, yang buat pasangin. mobil itu, pasangin baru Bener-bener. nyampe. Iya, kertas kayaknya. Bisa kayak kertas. Oke, balik lagi ke album. Mungkin terakhir nih di album kelimanya The Groove, Forever You'll Be Mine. Terakhir tadi cerita sedikit terputus, ada agak royal di album ini. Berapa lagu teh totalnya semuanya? Ada 10 lagu yang ditulis, terus ada 2 lagu yang memang recycling ulang dari lagu. Mereka tuh suka banget sama lagu yang aku ciptain buat Sheila Majid. Judulnya Getaran Cinta sama Bawalah Daku Puput Melati. Mereka semua itu Anak The Groove yang lain. Iya, kayak anak The Groove yang lain. Jadi aku nulis saat memang udah lagi nggak bareng sama The Groove, terus Rick boleh nggak dimasukin ke album. Tapi gue yakin jadi lebih keren dan asik banget. Dan sekarang pas kita main orang-orang udah pada banyak yang minta juga. Jadi ini lucu kejadiannya sama kayak dahulu Satu Mimpiku ya. Satu Mimpiku lagi jalan, dahulunya langsung pada request. Udah request Ini gitu juga ya. sama Forever You'll Be Mine lagi jalan, kita lagi promo si lagu Bawalah Daku udah di Gimana? request. Jadi Lo pasti udah gak sabar semuanya kan? makanya gua royalin aja sekalian Sekalian kan, aja, biarin betul. aja lah. Dengan aransemen yang KKN, kekinian. Kekinian. Dengan aransemen yang KZL. Kesel. Kesel banget. Kepingin masih jual? Hah? Untuk kepingnya masih jual? Masih. Masih. Kita di toko udah ada, beberapa toko udah ada, tapi mungkin belum semuanya. Tapi sementara kalau misalkan pengen cepet, kita bisa lewat by sosmednya The Groove. Oke. At The Groove Indo. At The Groove Twitter, Indo. FB sama Instagram namanya sama @The Groove Indo. Di DM aja di sosmednya The Groove. Yang boleh selalu langsung ya. ya. Jangan lupa tuh Femalicious ya. @The Groove Indo. Iya. Dapat buku sama CD langsung. Tapi Oke. tadi, iya. Oke. Tapi Pap, gue baru dapat kabar buruk tadi sebenarnya. Jadi tadi konsernya kan mau collab sama Malik kan. Gue Iya. udah rencana mau. Karena ulang tahunnya kan bareng kan. Iya, gue mau nonton. Ada yang udah sold out tiketnya katanya. Serius? Dua ini ya, dua. Yang presale. Ya, yang presale-nya. Sekarang udah harga normal. Strategi deket-deket bulan ntar dibuka lagi. Makanya buruan tanggal berapa? Gitu. Maksudnya dibuka lagi biar semakin banyak yang nonton dong. Ada dibuka lagi tapi di luar gedung. Jangan dong Bu. Nontonnya dari mana? Ya maksud gue karena udah sold out, pada mau beli nggak bisa Bisa, kan? maksudnya soalnya tuh ada satu ini ya, satu Yang areanya, area yang kan itu udah areanya sold tuh out. ada banyak. Ada berapa? Iya misalkan Makanya festival ada apa acid. apa. Dia nyebut Iya. acid, funk. Artinya gue ngajakin karena gue pasti nyari Oh, oke, oke, tiket. oke. Jadi tanggal berapa? Tanggal berapa tadi? 6 September. di 6 JCC September. Planarium. Beli tiketnya di mana? Nah, oke. Beli tiketnya di www.essentialofgroup. Essential of Budi Group. Bio nggak? Budi Bio nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Andi Lansford mungkin dari Denta, Tanto, dari Kang Reza, silakan. Pokoknya mudah-mudahan album yang baru ini sama buku yang baru ini bisa menjawab semua kekangenan teman-teman tentang musik yang nge-groove. Dan kita tetap nge-groove, tetap asik walaupun sudah tertunda selama 11 tahun. Kita keluar dengan album yang fresh banget. Siap. Gitu. Amin. Siap. Sebenarnya kita juga pamit ya. Sudah Iya. mendekati jam 10. Oh, kita juga pamit. Pamit dong. Lo masih mau? Sampai jam 12? Nggak mau. Tapi nggak dibayar. Kok gitu? Nggak, Popi, thank you, Popi. Gua matre. Thank you, Groove. Yeah, thank you, Felicius. Bye-bye. Have a good day. Make you happy, baby. Happy morning with Indie Band.